Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-267 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menerangkan tentang menafkahkan harta. Sebelum ini telah diterangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan menafkahkan harta, tentang kewajiban menafkahkan harta, kemudian juga tentang pahala di dalam menafkahkan harta, sampai 700 kali lipat pahala apabila kita menafkahkan harta. Kemudian juga diterangkan tentang bagaimana memelihara diri dalam menafkahkan harta. Jangan sampai mengikuti harta yang kita nafkahkan itu dengan perkataan yang menyakitkan si penerima. Apabila kita ikuti dengan perkataan yang menyakitkan atau ingin dilihat oleh orang lain, maka pahala tidak akan kita dapatkan. Sia-sia saja kita menafkahkan harta. Kemudian Allah terangkan tentang permisalan pahala yang banyak apabila menafkahkan harta. Kemudian juga permisalan apabila mengikuti harta yang dinafkahkan itu dengan perkataan yang menyakitkan atau karena ingin dilihat oleh manusia, maka permisalannya sama seperti tanah yang ada di atas batu yang licin. Apabila hujan lebat menyirami batu tersebut, maka tanah yang ada di batu itu sudah tidak ada lagi. Begitu jugalah pahala sudah tidak ada lagi. Meskipun tadi ada pahala, tetapi apabila menyebut-nyebutnya kembali, kemudian menyakitkan hati si penerima, maka sudah tidak lagi memiliki pahala. Nah, ini ayat-ayat yang sebelum ini yang menjelaskan tentang menafkahkan harta. Sekarang pula ayat ini yang akan kita bahas adalah harta yang kita nafkahkan itu harta yang mana sebaiknya. Karena ada harta yang kurang kita sukai, ada harta yang kita sukai. Tentunya yang kita sukai adalah yang lebih baik. Yang kurang kita sukai adalah yang kurang baik. Umpamanya kita ada baju baru, ada baju lama, kita mau menafkahkannya, mau memberikannya kepada fakir miskin. Nah, kita berikan yang baru atau yang lama? Nah, jadi ayat yang akan kita bahas ini adalah harta yang mana yang dinafkahkan. Kita ada buah yang kita petik dari kebun kita,
Ada buah itu yang ranum, yang masak, yang lezat, yang manis, yang baru saja dipetik, merah-merah. Ada pula sebahagiannya masih muda atau sudah 2-3 hari di rumah kita, kemudian kita berikan kepada fakir miskin. Nah, kita berikan yang mana? Yang baru dipetik, yang lezat, ataupun yang sudah layu-layu, yang sudah mulai membusuk? Nah, jadi yang akan dibahas oleh ayat ini adalah harta yang mana yang dinafkahkan. Jadi masih lagi kaitan dengan menafkahkan harta, tetapi lebih khusus pada harta yang dinafkahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu, nafkahkanlah, min thayyibati ma kasabtum, dari apa-apa yang baik yang kamu usahakan, dari hasil yang kamu usahakan, dari berdagang umpamanya, dari bekerja, mengajar umpamanya, atau dari apa saja profesi yang kita jalani, kemudian kita dapat harta, kemudian berikan yang baik dari harta yang kita dapatkan dari usaha yang kita lakukan. Wa mimma akhrajna lakum minal ar, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Apa yang Allah keluarkan untuk kita dari bumi? Mungkin emas, ada tambang emas, ada minyak bumi, ada atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi, ia juga adalah yang Allah keluarkan dari bumi. Wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu mencari-cari yang buruk, minhu tunfikuna, yang dari yang buruk itu kamu menafkahkannya untuk diberikan kepada fakir miskin. Walastum biakhidhihi, dan kamu sendiri tak mau mengambilnya. Illa an tughmidu fi, kecuali kamu memicingkan matamu, mengambilnya dengan menutup mata, karena kita sendiri pun tak suka melihat yang mau diambil itu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, Ghaniyyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ayat ini tak begitu susah untuk difahami, karena semua kata-katanya kata-kata yang biasa kita dengar. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari yang baik-baik, dari hasil yang telah kamu usahakan, dari pekerjaanmu, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Dan janganlah kamu mencari-cari yang buruk, dari yang buruk itu kamu menafkahkan hartamu itu, dan kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali kamu memicingkan mata dalam mengambilnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala supaya menafkahkan harta yang paling baik yang kita miliki. Jangan sampai menafkahkan harta yang tidak kita sukai, karena apabila kita sendiri tak mau menerima harta tersebut, maka sebenarnya orang lain pun juga tidak mau. Kalaupun orang lain mau, sebenarnya mau itu mungkin mau menjaga hati kita, supaya kita yang memberi tidak terluka, maka diambilnya juga. Nah, sebenarnya mereka mengambilnya dengan memicingkan mata, sama seperti kita mengambil barang yang seperti itu dengan memicingkan mata. Sebenarnya kita sendiri tidak mau mengambilnya. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang merupakan bimbingan
atau tuntunan menuntun kita supaya di dalam menafkahkan harta pilihlah yang bermanfaat, yang baik, yang berharga. Kalau berkaitan dengan buah-buahan, makanan yang lezat, yang manis dan lain sebagainya. Jadi dengan ayat ini maka bertambah pula lah pengetahuan kita dalam perkara menafkahkan harta. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu pembahasan yang lebih terperinci, lebih panjang dari ayat, yang dengan harapan melalui tafsir kita akan lebih dekat lagi dengan kandungan ayat, sehingga kalau dapat kita menikmati kandungan ayat ini melalui penjelasan yang panjang. Ayat ini dimulai dengan seruan Allah kepada orang-orang beriman. Selalu kita jumpa ayat yang seperti ini. Wahai orang-orang beriman. Yang menyeru adalah Allah, dan yang diseru bukan semua manusia. Yang diseru adalah sebahagian manusia, yaitu kalangan orang-orang beriman saja. Nah, disebut wahai orang-orang beriman, yang disebut itu adalah orang-orang yang beriman. Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu yang disebut itu adalah yang paling berharga pada orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, tidak ada lagi yang lebih berharga pada diri kita dari keimanan. Keimananlah yang paling berharga. Nah, Allah menyeru kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Sepatutnya dengan seruan Allah ini kita menjadi bahagia, karena Allah menyeru kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Ada orang yang diseru, wahai Pak Profesor, dia bahagia, sebab menunjukkan tentang kedudukannya yang tinggi, dia suka. Nah, begitu juga, karena profesor itu adalah gelar yang berharga sekali. Tak semua orang dapat gelar profesor, dipanggil dengan gelar yang berharga. Gelar yang lebih berharga adalah iman. Orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, yang memanggil pula adalah Allah. Nah, apabila Allah yang memanggil, maka orang-orang beriman bahagia sekali, karena mereka dipanggil oleh Allah dengan yang paling berharga pada diri mereka. Namun tidak cukup sampai di situ. Apabila Allah memanggil kita dengan wahai orang-orang beriman, maka sebenarnya tujuannya adalah wahai orang-orang beriman, buktikan keimanan yang ada padamu. Kalau memang kamu adalah orang-orang beriman yang kuseru dengan penuh kasih sayang, maka sambutlah seruanku itu dengan membuktikan keimananmu itu, yaitu dengan menafkahkan hartamu. Tapi bukan sembarang harta yang kamu miliki. Nafkahkanlah harta yang baik yang kamu miliki, jangan yang buruk. Untuk membuktikan keimananmu, nafkahkan yang terbaik. Semakin baik harta yang dinafkahkan, semakin hebat di dalam membuktikan keimanan, semakin sempurna dalam membuktikan keimanan. Kebalikannya, mafhum mukhalafah. Semakin buruk yang dicari dalam menafkahkan harta, maka semakin rendah nilai keimanan seseorang. Maka kita termasuk yang mana, kita sendiri yang tahu. Selama ini kita menafkahkan harta yang baik-baik atau yang buruk-buruk, atau kalau tak sebut yang buruk, yang paling baik atau yang kurang baik. Nah, mungkin yang buruk, mungkin tidaklah. Nah, yang kurang baik. Baju sudah tak dipakai lagi, sudah lusuh, tak nampak lagi coraknya. Batik-batik juga, tapi tak nampak lagi corak batiknya. Nah, kita sendiri pun sudah tak pakai lagi, dan potongannya pun sudah potongan tahun 60-an, tahun 70-an. Itu yang kita berikan kepada orang lain, yang kita sendiri tak mau memakainya lagi. Nah, apabila demikian, nampaklah bukti keimanan kita sangat rendah sekali kepada Allah. Ayat ini apabila kita lihat dari sebab turun ayat,
Ini bisa didapatkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya pada masa Rasulullah dahulu, kaum Ansar, sebahagian kaum Ansar, tidak semua, sebahagian mereka ketika mereka panen kurma, mereka bawa kurma itu ke Masjid Nabawi. Kemudian mereka gantung di Masjid Nabawi, sehingga jemaah-jemaah yang datang ke Masjid Nabawi memakan kurma tersebut. Tetapi kurma yang mereka bawa ke masjid itu yang buruk-buruk, bukannya yang terbaik. Kalau pada hari ini karena tak ada kurma di tempat kita, ada beberapa masjid itu dia bawa pisang ke masjid. Ada orang yang bersedekah pisang, satu tandan atau di sisi-sisir dia diletakkan di meja di depan masjid. Nah, ini pada hari ini, khususnya di kampung-kampung sekarang, di kota-kota sudah jarang. Kota-kota berjualan di depan masjid. Nah, kalau di kampung-kampung masih lagi bersedekah dengan barang-barang yang mereka miliki untuk dimakan. Kalau pada masa Rasulullah dahulu, di Masjid Nabawi itu ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini disebut dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, yaitu orang-orang yang hanya berdiam di masjid saja. Mereka disebut juga sebagai Ahlus Sadaqah. Mereka tak bekerja, mereka itu beribadah saja. Nah, kerja mereka beribadah di dalam Masjid Nabawi. Kalau pada hari ini disebutlah orang-orang sufi, orang-orang zuhud. Lalu dari mana makan minum mereka? Makan minum mereka dari sahabat-sahabat yang menghantar makanan dan minuman ke masjid. Nah, jadi mereka bawa kurma itu ke Masjid Nabawi untuk dimakan oleh Ahlus Suffah itu, oleh orang-orang yang berdiam dalam masjid itu. Yang mana mereka sendiri pun, si tukang kebun yang memiliki kurma itu pun tak mau memakannya, karena kurang baik. Lalu dia bawa ke masjid supaya nanti dimakan oleh ahli ibadat yang ada dalam masjid itu, Ahlus Suffah. Maka turun ayat ini menegur. Ayat ini turun sebagai menegur, karena ujung ayat ada berupa ancaman. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Maha Kaya, sebenarnya harta yang kamu nafkahkan bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri, karena Allah Maha Kaya. Allah sudah cukup. Allah tak perlukan apa-apa lagi dari hamba. Kalau hamba itu memberikan kurmanya untuk hamba itu sendiri, lagi Maha Terpuji Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan sesuatu, yaitu umpamanya nafkahkanlah yang terbaik dari harta yang kamu miliki, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasan banyak. Karena Allah Maha Terpuji, sehingga apabila kita beri satu kepada Allah, Allah beri 700 kali lipat banyaknya, maka menerangkan Allah Maha Terpuji. Maha Terpuji. Kalau Maha Kaya, Allah tak perlukan apa-apa. Kaya maknanya tidak memerlukan. Orang yang kaya, orang yang tidak memerlukan lagi. Orang miskin, orang yang memerlukan. Orang kaya, orang yang tidak memerlukan. Kita ini kaya miskin? Kita ini tak ada yang kaya, semua kita ini miskin. Apa sebab? Sebab kita semua memerlukan. Tak ada di antara kita ini yang tidak memerlukan. Mungkin tidak memerlukan uang, karena uang kita sudah banyak, tapi kita memerlukan tenaga orang lain, karena rumah kita besar, mampu menyapunya sendiri. Rumah yang besar, mampu menyapunya sendiri? Tidak, kita perlukan orang lain untuk menyapunya. Kebun kita luas, mampu kita untuk menanamnya sendiri, memetiknya sendiri, menjualnya sendiri? Tidak, kita perlukan orang lain. Nah, kalau kita memerlukan, maka kita tak pernah disebut kaya sebenarnya. Kita saja yang mengatakan diri kita kaya. Sebenarnya kita tidak kaya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa antumul fuqara ilallah. Kamu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Kamu adalah orang-orang yang memerlukan. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah lah yang Maha Kaya, kamu tidak kaya. Dan Allah lah Maha Terpuji yang banyak memberikan balasan. Maka Allah patut dipuji. Nah, ujung ayat itu berupa at-tahdid. At-tahdid maknanya ancaman. Jadi kalau kamu masih lagi mencari-cari yang buruk untuk kamu nafkahkan, maka
Allah Subhanahu wa taala, apabila yang buruk yang kamu tanam, maka yang buruk pula yang kamu dapatkan. Kalau kita mau menanam benih, bibit, kalau menanam benih padi umpamanya, kita tanam benih yang buruk atau benih yang baik supaya kita dapat hasil yang baik? Pasti yang baik. Kita pilih betul yang baik. Menanam bibit sawit yang baik atau yang buruk? Kalau mendapatkan hasil yang baik, pasti bibit yang baik. Begitu juga dalam menafkahkan harta. Karena harta yang kita nafkahkan itu sebenarnya akan tumbuh. Dan di dalam hadis riwayat Imam Malik dan juga riwayat Imam Ahmad disebutkan, man tasaddaqa bi sadaqatin min kasbin tayyibin, siapa yang memberikan sedekah dengan suatu sedekah dari hasil usaha yang baik, wala yaqbalullahu illa tayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik, yang haram Allah tak terima. Kana innama yadauha fi kaffir rahman, sesungguhnya dia sebenarnya meletakkan sedekahnya itu di genggaman tangan Allah. Wah, di genggaman Allah. Ini sebenarnya jangan difahami secara secara tekstual seperti itu, tidak. Karena Allah tidak memiliki tangan seperti tangan kita ini. Allah memiliki tangan, tetapi tidak seperti tangan kita ini. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, Allah memiliki tangan, tetapi tidak seperti tangan kita ini. Nah, siapa yang bersedekah dari usaha yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal, yang baik, maka sesungguhnya dia telah letakkan sedekahnya itu di dalam genggaman Allah. Yurabbiha kama yurabbi ahadukum fasilatahu au fuhulahu. Apa maknanya ini? Sama seperti seseorang membesarkan anak kudanya atau anak untanya. Bagaimana kita besarkan anak unta? Baik-baik kita berikan makanannya yang banyak supaya dia gemuk. Kemudian juga anak kuda kita berikan makanan yang baik dari rumput yang baik supaya badannya gemuk, besar. Hatta takuna mislal jabal, sampai dia nanti besar seperti gunung. Nah, tetapi diterangkan pula dalam riwayat Imam Ahmad, yang seperti gunung itu bukan anak kuda itu tadi, bukan anak unta itu. Nah, itu dalam riwayat Imam Malik. Dalam riwayat Imam Ahmad, ini dalam kitab hadis yang lain riwayatkan Imam Ahmad, bahwasanya yang seperti gunung itu adalah hatta inna tamrata la takunu mislal jabalil azim, sehingga kurma berarti kebun kurma yang dimaksudkan seperti gunung itu, sehingga kurma itu hasilnya itu seperti gunung yang besar, mislal jabal, seperti gunung al-azim yang besar. Sedekah dari usaha yang baik, ia akan berada dalam genggaman Allah. Allah yang akan menguruskan sedekah yang baik itu. Tapi kalau sedekah yang diberikan itu adalah sedekah yang buruk, maka dia tidak akan menjadi sebesar gunung. Bibit yang ditanam adalah bibit yang mandul. Bagaimana dia akan mendatangkan buah? Pohon sawit, tapi pohon sawit yang jantan. Nah, berbuah dia? Tidak berbuah. Lalu kalau mau juga berbuah, pilih bibit yang baik, yang bagus, maka nanti akan mendatangkan hasil yang banyak. Begitu juga dalam menafkahkan harta. Dalam menafkahkan harta, ingin dapat banyak, maka pilihlah harta yang dinafkahkan itu harta yang baik, yang paling baik. Inilah yang disebutkan di dalam ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, sehinggalah kamu menafkahkan harta yang paling kamu sukai. Maknanya adalah sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak, yang sempurna, sehinggalah kamu memberikan harta yang paling kamu sukai. Kita ada 2 mobil. Satu mobil lama, buruk pula lagi, selalu pula mogoknya lagi. Satu lagi mobil baru, bagus, mewah, mahal pula harganya lagi. Nah, kemudian ada tetangga kita mau minjam mobil karena keluarganya sakit di kampung, di Sumatera Barat umpamanya. Kita pula tak pernah bawa mobil kita ke Sumatera Barat, hanya dalam kota ni saja. Dan kita pula tak perlukan mobil itu. Pada minggu-minggu ini kita tak perlukan, hanya ke Masjid Agung saja, dekat saja. Maka biasa kita bawa mobil lama kita itu saja. Kawan itu pula minjam, kita kasihkan atau tidak? Kita berikan atau tidak? Atau begini sajalah Pak, biar saya belikan tiket travel untuk Bapak, tapi jangan mobil saya. Mau dia belikan tiket travel untuk kawannya itu, untuk tetangganya itu, daripada meminjamkan mobilnya. Allahu Akbar. Lihat, untuk membuktikan keimanan kita, karena kita masih lagi melihat harta itu yang lebih berharga berbanding perintah Allah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Kalau kita melihat harta itu, bermakna kaitan dengan hawa nafsu. Kalau kita melihat perintah Allah, maka kaitan dengan iman. Yang mana yang kita menangkan, hawa nafsu atau iman? Wahai orang-orang beriman, maka pangkal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, buktikan keimanan yang ada padamu dengan anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yaitu dengan menafkahkan sebahagian, bukan semua, sebahagian dari yang baik-baik yang kamu usahakan. Min thayyibat, dari yang baik-baik. Kata min thayyibat, dari yang baik-baik di sini bukan hanya sekedar halal, tetapi adalah lebih baik. Ada yang halal, ada yang halal, ada yang halal. Nah, dari 3 yang halal itu ada yang lebih baik. Maka yang lebih baik dari yang halal itu disebut thayyibat. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ada kata thayyiban setelah halal. Wahai manusia, makanlah yang halal-halal lagi baik. Nah, apabila dalam ayat ini disebutkan nafkahkanlah dari yang baik-baik, bukan hanya sekedar halal, tetapi adalah yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih berharga, yang lebih baik, yang lebih bagus. Kalau kaitan dengan makanan, yang lebih baik, yang lebih lezat. Ada lagi yang lebih baik, yang lebih kita sukai. Nah, yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Nah, itu makna min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah dari yang baik-baik yang telah kamu usahakan. Ma kasabtum. Ma kasabtum, apa yang kamu usahakan. Maknanya harta yang kita nafkahkan itu hasil usaha kita. Hasil usaha karena kita bekerja, berdagang umpamanya, kita berkebun umpamanya, mengajar atau apa saja, kemudian kita dapat gaji. Nah, dari gaji itu kita berikan, itu adalah dari hasil usaha kita. Di sini disebutkan tentang 2 sumber harta yang kita nafkahkan. Satu dari hasil usaha kita, dan satu lagi wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Allah yang mengeluarkan untuk kita. Mungkin dengan usaha kita juga, tapi yang menjadi penentunya adalah Allah. Yaitu umpamanya memang kita yang menanam
tanam-tanaman itu ke bumi. Tetapi yang menumbuhkannya siapa? Yang menyiraminya dengan hujan siapa? Yang membuatnya berbuah siapa? Allah. Maka Allah gunakan di sini kata kami. Jadi ada yang dengan usaha kita, ada yang dengan karunia Allah. Tapi kedua-dua sebenarnya adalah dengan kehendak dan perkenan Allah. Kalau Allah tak perkenankan, berusahalah, tak dapat. Kalau Allah menetapkan tak dapat, tak dapat. Buka kedai dari pagi sampai petang setiap hari, tak ada orang beli. Apa sebab? Sebab Allah tak perkenankan. Sudah berusaha? Sudah. Tanamlah sawit, tanam sawit, dah berbuah, tiba-tiba banjir besar tenggelam. Usaha sudah? Sudah. Tapi Allah tak perkenankan. Dapat? Tak dapat. Jadi apabila Allah menyebut di sini sumbernya ada dua, satu dengan usahamu wahai manusia, kuhargai, dengan usahamu itu kuhargai. Memang karena kamu berusaha, kamu suka dengan harta yang kamu dapatkan, kamu sudah mengeluarkan peluh, keringat untuk mendapatkannya. Tiba-tiba kamu berikan kepada orang lain, tentu berat. Susah payah saya mendapatkannya, tiba-tiba enak-enak aja dia minta. Mana bisanya ini yang tidak dapat membuktikan keimanan. Dia malas-malas aja kerja, tiba-tiba dia minta. Sementara saya susah-susah saya bekerja, belum terbit matahari dah keluar rumah saya, sudah terbenam matahari baru saya pulang ke rumah. Tiba-tiba dia minta begitu saja, mana mau saya memberinya. Nah, bermakna kita masih lagi melihat usaha yang kita lakukan. Maka Allah guna kata usaha di sini. Memang harta yang kamu miliki itu dengan usahamu wahai hambaku, kuhargai, maka ku sebut. Maka dalam ayat ini Allah sebut min tayyibati ma kasabtun, dari yang baik-baik yang kamu usahakan. Allah sebut kata usaha untuk menghargai usaha yang kita lakukan. Tapi jangan terpedaya dengan usaha yang kita lakukan. Tanpa perkenan Allah, tak akan mungkin kita mendapatkannya. Dan satu lagi, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Kami keluarkan untukmu dari bumi. Tadinya di dalam bumi, sekarang kami yang mengeluarkannya. Petani tak mampu mengeluarkan bibit itu dari dalam. Saya sudah berkali-kali tanam bibit beberapa tanaman, di antaranya pepaya, betik. Beratus banyaknya biji pepaya itu ditaburkan ke tanah, satu pun tak ada yang tumbuh. Tak tahulah entah semut yang makan, entah ayam yang makan, satu pun tak ada tumbuh. Beli di pasar besar-besar, panjang-panjang. Oh, ini bagus kalau kita punya sendiri. Ditaburkan, satu pun tak tumbuh. Mungkin ayam agaknya ada, dipagar dengan jaring. Tak ada lagi ayam masuk, tak tumbuh juga. Karena memang bukan kita yang menumbuhkannya. Nah, ada juga suka ulam rimbang. Kita tanamlah rimbang tersebut, tak tumbuh dia. Kita tanam di sini, tumbuhnya di sebelah kanan. Rupanya sebelah kanan itu yang dibawa oleh burung itu. Burung yang bawa. Yang tidak kita tanam tumbuh, yang kita tanam tak tumbuh. Lihat. Maka Allah guna kata kami di sini, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu. Minyak bumi, begitu juga minyak bumi dari dalam bumi. Tapi nampak kita yang mengeluarkan dari dalam bumi, sebenarnya tidak, Allah yang mengeluarkan. Kalau Allah tidak keluarkan, tak keluar minyak bumi, lumpur panas yang keluar. Seperti yang terjadi di Sidoarjo. Mau dibor minyak nak keluar, rupanya lumpur panas. Maka di sini sumber yang kedua ini Allah sandarkan kepada dirinya. Sumber yang pertama Allah sandarkan kepada manusia. Sumber harta yang pertama, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik yang kamu usahakan. Allah sandarkan harta itu kepada manusia.
Tapi yang kedua, Allah sandarkan harta yang kita miliki itu kepadanya. Dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Tapi jangan terpedaya wahai manusia, pada hakikat sebenarnya setiap harta yang ada di tanganmu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu bersengaja mencari yang khabith. Yang khabith maknanya yang buruk. Ada yang menafsirkan yang khabith di sini adalah yang haram. Sebenarnya adalah lebih tepat menafsirkannya dengan yang buruk. Apa sebab? Sebab yang haram tak dibenarkan kita untuk menafkahkannya, untuk memberikannya. Yang dibolehkan kita untuk menafkahkan harta adalah yang halal-halal yang kita usahakan. Maka sudah kita terangkan tadi, ada di antara yang halal itu yang kurang baik, ada yang baik. Nah, kedua-dua kita miliki, ada yang kurang baik, ada yang baik. Kalau mau menafkahkan untuk membuktikan keimanan, maka nafkahkanlah yang lebih baik. Siti Aisyah memiliki 2 dinar, dua uang, karena mata uang dahulu dinar dari emas. Nah, satu uang itu masih baru lagi, bersih, mengkilat emasnya itu. Yang satu lagi sudah lama terpakai. Sama seperti kita sekarang ni, ada uang 100.000 bersih, tak ada kotoran karena baru dari bank, tak ada berlipat-lipat, lurus sekali. Ada lagi 100.000 sudah kotor karena dari pasar ikan, basah-basah, baunya pun busuk pula. Kemudian kita mau menyedekahkannya, yang 100.000 yang mana yang kita berikan? Padahal sama-sama 100.000-nya. Siti Aisyah diambillah dinar emas yang baru, yang mengkilat. Bahkan Siti Aisyah gosok dahulu, sebelum memberi gosok dahulu sehingga bersih, baru diberikan. Dan yang buruk yang ditahan. Lihat, untuk mengamalkan ayat ini sebagai membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beginilah akhlak orang-orang beriman, akhlak umat Islam. Allahu akbar. Tapi ini adalah pengajian tafsir saja nampaknya. Dalam realitanya wallahu alam, tapi kita cobalah semampu kita pula. Bagaimana? Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Tentang sebab turun ayat tadi, lanjutannya adalah mulai dari ayat ini turun, para sahabat tidak ada lagi yang menafkahkan harta yang buruk dari yang mereka miliki. Semua menafkahkan harta yang lebih baik dari yang mereka miliki. Mengamalkan ayat ini, berubah langsung. Tak tahulah setelah dibahaskan ayat ini berubah pula kita atau tidak. InsyaAllah. Baik, tetapi ada pula kita dalam menafkahkan harta mesti berpada-pada. Makna berpada-pada, jangan sampai pula apabila kita menafkahkan harta kemudian kita menjadi sengsara, susah pula, sehingga kita pula lagi meminta-minta kepada orang lain. Nah, umpamanya memang kita memerlukan mobil kita yang baru itu sebab kita mau pergi pula, umpamanya kawan kita mau pergi ke Padang, kita mau pergi ke Dumai umpamanya. Kalau kita bawa mobil kita yang buruk, tentu mungkin tak sampai ke Dumai. Maka kita katakan, oh saya mau ke Dumai juga ini, saya perlu juga mobil ini. Gimana ya? Nah, kalau mobil yang lama ada ini, takut saya nanti tak sampai pula ke Dumai, orang dah menanti pula di Dumai. Betul-betul adalah program ke Dumai itu, jangan mengada-ngada pula, buat alasan pula, itu tidak tepat lah ya. Wala tayammamul khabitha, wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu mencari-cari yang buruk. Yang buruk di sini namanya yang kurang baik. Tayammamu di sini maknanya adalah bersengaja mencari. Bersengaja mencari. Ada yang tak bersengaja mencari. Umpamanya ada uang ratusan di dalam sakunya, kemudian dia ambil satu, kemudian dia berikan. Rupanya yang terberikan itu
adalah yang kurang buruk, yang buruk umpamanya, yang kurang baik. Itu tidak mengapa. Tetapi kalau bersengaja tayammamu bersengaja, dikeluarkannya semua, dipilihnya mana yang paling buruk ini. Ini paling buruk diberikan. Ini namanya tayammamu. Jadi tayammamu itu maknanya taksudu, la taksudu al-khabis. Jangan kamu bersengaja untuk mencari yang buruk. Karena kalau bersengaja mencari yang buruk, yang muncul bukan iman, yang muncul adalah nafsu. Sementara tadi diseru di awal ayat, wahai orang-orang beriman, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Dari yang buruk itu kamu menafkahkan. Dari yang buruk itu kamu menafkahkan. Walastum biakhidhihi. Waw di sini waw hal. Hal maknanya keadaan. Maknanya dari yang buruk itu kamu menafkahkan dalam keadaan kamu sendiri pun tak mau mengambilnya. Dalam keadaan kamu sendiri pun tak mau mengambilnya. Nah, Rasulullah ada bersabda, jangan kamu berikan sesuatu kepada orang yang lain yang kamu sendiri pun tak mau. Jangan. Satu ketika Rasulullah diberikan hadiah. Hadiahnya satu hewan yang Rasulullah tak suka. Ada yang mengatakan hewan itu adalah ad-dhab. Ad-dhab ini apa? Yang melata. Apa yang melata itu? Seperti biawak, seperti cecak atau apa yang melata gitu. Ad-dhab. Seperti kadal. Nah itu. Tapi yang masih lagi halal dimakan. Bingkaruang. Bingkaruang. Sebesar itulah. Kalau di negeri Arab, nah hewan itu hewan yang apabila dimakan bisa untuk menguatkan stamina, kekuatan badan. Nah, Rasulullah tak suka makanan itu. Kemudian Siti Aisyah menerima hadiah karena ia adalah hadiah, diterima. Kemudian Siti Aisyah mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kita berikan kepada orang lain karena kita sendiri pun tak suka. Maka kata Rasulullah, jangan kamu berikan apa yang kita sendiri tidak memakannya. Jangan kamu berikan kepada orang lain yang kita sendiri tidak memakannya. Maknanya berikanlah kepada orang lain yang kita makan. Seperti mana orang lain suka, nah kemudian kita pun suka. Sebagaimana kita suka, maka kita pun beri. Mudah-mudahan orang lain yang menerima pun juga akan suka. Kalau kita sendiri tak suka, kemudian kita berikan kepada orang lain, maka orang lain pun juga tidak suka. Walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Dalam keadaan kamu tidak mau mengambilnya kecuali kamu memicingkan mata. Memicingkan mata, makna memicingkan di sini menutup mata. Ghaddul basar, yaitu menutup mata, atau itbaku jafnin ala jafnin, yaitu merapatkan kelopak mata yang di atas dengan kelopak mata yang di bawah. Apa itbaku itu? Menutup mata, memicingkan mata. Maka kata tuhmidu di sini dari kata al-ghumud. Ghumud itu maknanya yang tak nampak. Sesuatu yang ghumud maknanya sesuatu yang tak nampak. Apa sebab tak nampak? Karena kita sendiri menutup mata. Jadi ada orang yang beri, kemudian diterima dengan memicingkan mata. Ambillah. Maknanya di sini adalah dengan tidak suka. Tapi mengapa mengambil juga? Seperti yang kita terangkan tadi, mengambil juga karena mungkin mau menjaga hati orang yang memberi. Nah, apabila keadaan demikian, bermakna kita tidak dapat membuktikan keimanan ketika memberikan harta. Padahal sebenarnya kita dapat membuktikan keimanan ketika menafkahkan harta, yaitu dengan cara memilih yang terbaik dari yang kita berikan. Karena sebenarnya itu adalah amalan takwa, pembuktian takwa. Seperti yang Allah firmankan tentang kurban. Sebenarnya daging kurban, darah kurban tak sampai kepada Allah.
Yang sampai kepada Allah adalah takwa darimu. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan darimu. Nah, ketakwaan orang yang menafkahkan harta adalah memilih harta yang ia sukai atau yang baik untuk orang lain. Nah, itulah dia bukti ketakwaan. Berat? Berat. Kalau begitu tak jadilah menafkahkan harta. Nah, tak jadi menafkahkan harta, gagallah dalam ujian menafkahkan harta. Sebenarnya yang kita nafkahkan itulah yang menjadi bekal kita. Yang untuk kita sebenarnya itu yang kita nafkahkan itulah yang nanti akan kita terima di hari pembalasan. Yang masih bersama kita atau yang kita habiskan sendiri akan habis sudah. Dan yang akan kita terima kembali adalah yang kita berikan. Tapi memang susah apabila memang iman masih belum kuat di hati. Tapi akan mudah apabila iman telah ada di hati. Wa'lamu, dan ketahuilah. Tadi sudah kita terangkan ujung ayat, dan ketahuilah, jangan sampai tak tahu. Annallaha ghani, sesungguhnya Allah adalah maha kaya. Maka apabila kamu menafkahkan harta yang terbaik, sebenarnya bukan untuk Allah, sebenarnya adalah untuk dirimu sendiri. Sama seperti kamu menanam benih atau bibit yang baik, yang paling baik yang kamu tanam, sebenarnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk dibuang ke dalam bumi, tidak. Untuk kamu juga nanti kembali. Apabila ia tumbuh, kemudian dia berbuah, kamu sendiri yang akan memetik hasilnya. Hamid, maha terpuji. Yang kamu berikan itu bukan hanya dilipatkan 1 kali lipat, tetapi 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi dari itu, karena Allah lah yang akan mengganti dengan sebanyak mana yang Allah kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan dialah Allah yang menggandakan seberapa banyak yang dia kehendaki bagi sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, tidak akan habis pembenarannya dalam memberi, dalam mengganti. Alim, maha mengetahui keikhlasan seseorang dalam memberi. Jadi ayat ini nampak sekali ayat yang menjelaskan tentang pentingnya menafkahkan harta yang terbaik, supaya kita mendapatkan yang terbaik pula dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya inilah dia akhlak mulia, untuk membuktikan keimanan kita di dalam perkara harta. Karena setiap kita tanpa terkecuali, termasuk yang bercakap ini, setiap kita tanpa terkecuali pasti suka kepada harta. Tak ada yang tak suka kepada harta. Itu sudah tabiat manusia, suka kepada harta. Tapi dalam waktu yang sama, kesukaan kepada harta itu jangan sampai menghalang kita untuk membuktikan keimanan kepada Allah. Kita ada 3 kamar umpamanya, 2 kamar dipakai, yang 1 tak dipakai, tapi yang 1 ini tak terawat dengan baik. Datang tamu, bagaimana? Bisa tak kita pindah dari yang baik yang selama ini kita pakai itu kepada yang tak baik, yang sudah kita jadikan gudang itu? Di situ kita tinggal. Tamu kita mau bermalam di rumah kita 3 hari, atau tamu disuruh di luar saja, di atas tikar saja, sementara kita di atas tilam yang empuk? Bagaimana? Nah, lihat, ini yang biasa kita dapatkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Apalagi yang lain? Nah, banyak sekali yang bisa kita sebut. Mudah sajalah sekarang ini.
Sekarang ini kita ada 2 pena umpamanya. Satu pena mahal, hanya untuk tanda tangan saja biasanya. Dan satu lagi pena memang pena murahan saja, 3.000, 4.000 saja harganya. Tapi yang satu ini ratusan ribu harganya. Kemudian kawan kita perlukan pena itu, kita berikan yang mana? Yang 3-4 ribu atau yang ratusan ribu itu? Bukannya dia minta, pinjam saja. Berikan yang mana? Apalagi dia meminta, kita berikan yang mana? Lihat, untuk membuktikan ini, maka memang perlu satu kesungguhan dan perlu kekuatan iman sehingga ayat ini dapat teramalkan. Dan disitulah kedudukan kita sebagai hamba yang diseru oleh Allah dalam ayat ini. Wahai orang-orang beriman, kalau memang kamu adalah orang-orang yang beriman, maka buktikanlah keimananmu dengan menafkahkan harta dari apa-apa yang baik yang kamu usahakan, dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Dan janganlah kamu mencari yang buruk yang kamu sendiri tidak suka untuk mengambilnya, kecuali kalau kamu memicingkan mata. Ketahuilah, kalau kamu buat juga seperti itu, Allah Maha Kaya, Allah tak perlukan apa-apa darimu, Allah Maha Terpuji. Apabila Allah Maha Terpuji, maka Allah tidak akan berikan apa-apa untukmu. Kalau kamu memberikan yang buruk-buruk yang tidak bermanfaat, maka tidak akan ada apa yang kamu dapat. Tetapi kalau kamu mau memberi yang terbaik, maka Allah berikan pula yang terbaik. Dan Allah Maha Terpuji karena banyak memberikan pemberian untukmu, sehingga patutlah untuk dipuji. Dengan ayat ini mudah-mudahan kita mendapatkan pengajaran yang berguna. Mudah-mudahan ayat ini akan lebih menambah wawasan kita pula tentang menafkahkan harta. Dan masih lagi ada ayat berikutnya yang berkaitan dengan ayat ini. Biasanya yang membuat kita enggan untuk menafkahkan harta, di samping hawa nafsu, adalah musuh nyata kita, yaitu syaitan. Tentang syaitan ini kita akan bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.